uraian haul yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Arafat SHMH. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampunang bapak-bapak pelungguh tegang, bayu milu beruk tegang staf ahli niki. Itani haul dek menghadiri acara pemakaman. Memang lang temperatur tegang dong niki. Jadi tiang milu tegang, kita ceramah bilu-bilu kan darat ruang kota dek julu dia. Jadi saya pun nyebang jamaah niki, mohon maaf niki panitia ini. Jadi grogi pak staf ahli bro, padahal sedekman mulai bro hangoin jorak tiang ni staf ahli PHP Tuan Guru dek na pemberi harapan palsu lagu staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik lagu begitu butang saya sidang nyebang grogi bayang untung Pak Biru dek mana grogi ni saya dek man suwi bro ni jadi relax agar dek temilu tegang ni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur, amma ba'd. Siti yang hormati dan sama-sama kita muliakan bapak-bapak para pejabat yang berkesempatan hadir, di antaranya yang mewakili gubernur Bapak Kepala Biro, yang mewakili Bapak Wali Kota, 2 orang malah niki, 2 orang staf ahli, 1 staf ahli, satunya ahlinya staf, saking ahlinya niki. Kemudian para sesepuh kita, para orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para tamu undangan. Karena informasinya sejak malam Kamis acara niki konon yang diundang itu adalah keluarga-keluarga besar dari yang dihaulkan niki informasinya. Nah, walaupun tiang tidak hafal semuanya, tapi sepertinya sebagian besar ini adalah keturunan beliau dan ada tambahan tamu undangan mungkin. Singkatnya, kita semua yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah karunia-Nya tipa lita, sehingga memasuki hari-hari terakhir bulan Safar marakling Bapak staf ahli bro niki, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan niki terus terjaga sehingga memasuki bulan Rabiul Awal nanti kita bisa lebih memaksimalkan ibadah kita. Kita bisa lebih memaksimalkan amal kebaikan kita sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam dilupa tahadihang tipa junjungan ta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Si jari tauladan ta, si jari ikutan ta dalam semua aspek kehidupan, baik menyangkut ibadah muamalah, tak terkecuali ngumbe angpunten nunjuang cintanta, ngumbe angpunten nunjuang baktinta, tipak dengan toakta, tipak gurunta, baik ketika ia masih hidup di dunia maupun setelah meninggal dunia.
atau tidak lagi bersama dengan kita. Bapak-bapak, para pejabat, para tamu undangan, dan keluarga Tiang yang Tiang cintai. Tadi dalam sambutannya Bapak Ahmad Solihan menyampaikan sekelumit tentang silsilah dari datuk atau moyang Tuan Guru Haji Abdul Muin. Tadi disebut ada namanya Pantilem, keturunan Belanda kata beliau niki. Walaupun Tiang belum menemukan juga apakah benar beliau niki keturunan Belanda, karena biasa keturunan Belanda niki arana Arab Fan, Arab Fan, Arab kemarin niki. Mun Pantilem niki aran dengan Sasak niki nggih. Darat bahasa-bahasa Belanda niki nggih. Nggih. Ya kon sampah ngadu V gitu nggih. Oh jadi Pantilem. Ngaran niki nggih. Kemudian ada tadi 1 putri dan 4 putra. Putrinya namanya Putri Maimunah. Inilah yang menikah tadi dengan Tembeng Mustajab niki. Lalu melahirkan Abdul Mu'id, lalu melahirkan Abdul Mu'in. Ya. Ada salah satunya Abdul Mu'id, kemudian Abdul Mu'in, ya. Nah, kemudian ada satu disebut di sana tadi ada Arsyad. Jadi disebut Arsyad di sana. Nah, jadi kalau mohon maaf niki nggih, kalau Tiang sendiri berarti Tiang diapit oleh 1 putri dan 1 putra dari Pantilem tadi. Berarti bukan P ya, bukan Pantilem, Van. Nah, Pantilem karena orang Belanda niki nggih. Jadi kita ini keturunan Belanda berarti nggih. Maka TSF bayi dang niki nggih. Jadi keturunan Belanda. Karena jauh itu jadi telah hidang niki nggih. Nah, jadi Tiang diapit. Jadi kalau dari Arsyad ketemu di sana Tuan Guru Abhar. Jadi Tiang niki Muammar Arafat bin Tuan Guru Mustadi Abhar bin Tuan Guru Abhar bin Tuan Guru Musalam bin Tuan Guru Arsyad. Kalau dari laki-laki. Dan ternyata dari perempuan juga ketemu juga. Jadi Tiang niki Muammar Arafat bin Tuan Guru Mustiadi. Tuan Guru Mustiadi niki putranya dari Siti Zahra. Siti Zahra niki putri dari tadi salah satu istri dari Tuan Guru Abdul Muin niki Masdeb nggih. Nah, Masdeb. Jadi Siti Zahra putri dari Tuan Guru Abdul Muin. Tuan Guru Abdul Muin niki putra dari Tuan Guru Abdul Muin. Tuan Guru Abdul Mu'id niki putra dari Tuan Guru Mustajab. Tuan Guru Mustajab ini menikah tadi dengan Putri Maimunah. Jadi dari laki-laki ketemu, dari perempuan ketemu. Dan hebatnya lagi, perempuan jalur ini nikah lagi dengan laki-laki di jalur itu. Yakni Tuan Guru Abhar menikah dengan Siti Zahra. Jadi amun kalau di istilah produk niki berarti Tiang niki hybrid, jadi hybrid. Karena Arab Vespa, karena niki Arab bensin bau juga tecas. Jadi bensin bau, ngecas juga bau. Nah kurang lebih marak niki lah Tiang hybrid, bau bensin, bau tecas, Nah lagu syukur Arab ngulang air Darul Falah dulu niki, jadi Arab angan teh nginem niki, Dari langan ngone yang lain dia nak bayar on air Darul Falah neling tiang ge sang perlu jemaat penyugulang merek air arana Abdul Muin ge apa nemeling ngadu air teh niki ge amun air ngaran merek Darul Falah tene meling ngadu niki si panitia niki pang narmada doang nek kadung ge angkat lain kali mohon maaf niki Pak Solihan dengan narmada undang ceramah bila perlu direkturna wah undang ge Dede undang nih kita si berdayang air Darul Falah terus sediang narmada yaran nyelerin, si ceramah berdayang produk si biangna air merek lain, dia aran nyelerin niki. Yang udah buat yang bani marah niki, saya nggak niki keluarga doang,
Amule laina namun beang tiang ayat laina dek yang semal nyebutna paling-paling dek yang inem doang. Amun saya nggak keluarga semal terbada. Kita saling ingatkan kan. Pazakir saling ingatkan. Karena tema pulunggu niki. Apa temanya? Kita jadikan inspirasi dan teladan dalam meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang cinta niki dia bertahap. Bapak-bapak, ibu-ibu dan keluargaku semua. Cinta itu dia bertahap. Jadi kalau Anda mengakui cinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Anda tidak mencintai Tuan Guru Abdul Muin, diragukan cinta Anda. Karena siapa yang mengenalkan Anda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitupun di bawahnya. Kalau mengaku cinta kepada Tuan Guru Abdul Muin, tetapi tidak cinta kepada di bawahnya, cinta Anda juga diragukan. Begitupun terus dan ke bawahnya. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau yang lebih tinggi, tapi kita tidak cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kita juga diragukan. Loh, bagaimana kamu bisa mencintai Allah kalau kamu tidak mengenal Allah? Oh, kita dikenalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cintailah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Lalu berbicara mencintai, pertanyaannya sekarang, apakah kita dicintai? Kita tingkatkan, belutut terus nih Pak nih. Bade anak nih kingge, isyarat ginjera bade nih kingge, timerna bade nih kingge. Nah, jadi berbicara mencintai nih keluargaku semua dan kita semua. Dianggaplah keluarga keturunan beliau semua di sini, biar yang agak lepas bicara. Kalau berbicara mencintai, pertanyaannya apakah kita dicintai? Kita ngaku mencintai, kita jadikan inspirasi beliau mencintai Nabi. Pertanyaannya, apakah kita dicintai Nabi? Kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Itulah makanya ulama kita memberikan gambaran, memberikan ciri-ciri orang yang mendapatkan cintanya Allah, orang yang mendapatkan cintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang penting. Kalau mencintai gampang, tinggal kita ngomong saja. Karena kadang-kadang orang bicara cintanya hanya di lisan, tapi di hati tidak. Malah kadang-kadang mohon maaf niki, cinta yang di lisan itu lebih romantis dibanding cinta yang di hati. Orang kalau cintanya tidak benar, maka dia akan poles dengan kata-kata luar biasa. Untuk apa? Untuk menutupi cinta yang tidak benar di dalam hatinya itu. Tapi orang kalau cintanya benar, tidak banyak omong, tapi bukti. Sama kayak kita ini. Kita mengaku cinta, kita mengaku sayang satu sama lain dengan keluarga kita, tetapi hanya di lip service, hanya di lisan kita. Buktinya sekedar air saja kita gengsi pakai Darul Falah. Apakah itu cinta? Itu cinta? Enggak. Kalau ngomong ya cinta, tapi hati siapa yang tahu? Jadi ciri-ciri yang pertama, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia diterima oleh masyarakat. Dia dianggap keberadaannya oleh masyarakat. Dia dicintai oleh masyarakat. Jadi kalau ingin mengukur apakah Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Anda dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah Anda dicintai oleh orang yang Anda haulkan ini? Pertanyaannya, apakah Anda diterima juga oleh masyarakat sebagaimana beliau? Al-alimu hayatun ba'da mautih, wal jahilu mautun qabla mautih. Kalau orang yang soleh, orang alim itu hayatun ba'da mautih, dia tetap hidup setelah matinya. Bahkan beliau atau banyak orang-orang soleh niki, dia mati tapi ngasih rezeki sama orang yang hidup. Bayangkan, tuh orang soleh, orang alim, dia mati tapi ngasih rezeki sama orang hidup. Coba kalau lihat di mana ada hall guru-guru besar yang puluhan ribu orang datang,
ratusan dagang ikut hadir di sana. Kenapa ada dagang? Karena ada haul. Siapa yang dihaulkan? Udah mati. Yang mati ngasih rezeki sama yang hidup. Itulah kalau orang alim, orang soleh. Wal jahilu, orang jahil, orang maksiat aja kerjaannya itu, mautun qabla mauti, mati sebelum matinya. Dia hidup, tapi apa? Dianggap tidak ada sama orang. Dia wah tundang roh. Ada berdiri balik telu, balik ini datengin, balik tengah-tengah loncat. Yuk, angkat lolos aku karena dianggap tidak ada. Wujuduhu keadami, keberadaannya sama dengan tidak ada. Ini orang jahil. Maka sekarang introspeksi diri kita. Apakah kita dicintai Allah atau tidak dicintai Allah? Karena syarat pertama orang dicintai Allah, ciri-cirinya dia diterima oleh masyarakat. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda yang artinya, Allah Subhanahu wa taala suatu ketika berseru kepada Jibril, "Ya Jibril, uhibbu fulana." Wahai Jibril, kata Allah, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Allah perintahkan Jibril. Lalu Jibril mengumumkan kepada semua penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah Subhanahu wa taala yuhibbu fulan. Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit menyeru kepada jagat raya ini, wahai semua penduduk bumi, Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka menjadilah orang itu dicintai oleh masyarakat. Di mana dia ada membawa kedamaian, dia datang orang senang, dia pergi orang susah, dia meninggal dunia orang sedih. Berbeda dengan orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Dia datang orang susah, neh ini gak kepeng, wah nih katanya. Dia datang begini, neh telang lo apa-apa nih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi mohon maaf niki kalau tiang agak vulgar ceramahnya niki nggih, memang tiang berharap supaya berhenti diundang, nggih, kecuali airnya Darul Falah. Balik lagi ke air Darul Falah. Karena saat yang lelah sabar niki nggih. Tiang hadir haul rubilik Darul Nurul Quran nggih, tiang tersuruh ceramah padahal ndarak jadwal tiang ceramah. Yuk, ndarak li jadwal tiang ceramah ling tiang kan hanya gubernur sama itu siapa MC niki sayurana. Akia, nendarat yang ceramah, tapi diminta 5 menit doang gara cair suasana. Sebenarnya dikumili ceramah saya nggak aina pandan nih leng dia, nggih. Lagu ke, mai angangan leng dia. Lah ketua kita ini baik sadar dengan nggih. Bayu dia tegak doang arak dengan bijak, napil dengan bijak niki. Ada kalanya kebaikan itu diingatkan kepada orang ketika yang diberi kebaikan melupakan kebaikan itu. Persis kayak gini. Ada kalanya orang itu diingatkan bahwa kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan, supaya dia paham dan memperbaiki dirinya. Teduk doang pasti besok hal berikutnya narmada lagi naik. Narmada lagi naik. Besok lalu ruang ke sini narmada. Sesulit itukah menggunakan Darul Falah? Gitu kan? Tapi ngaku cinta. Cintanya di lisan, bukan di hati. Jadi yang setuju dengan ucapan tiang, ya alhamdulillah. Yang berumun saja. Emang gue pikirin, ya. Kalau berumunnya pakai kata-kata, ya jawab dengan kata-kata ini. Kalau berumunnya dengan fisik, ya kita jawab juga dengan fisik, ya. Jadi makanya nggak usah gurumun di belakang, karena yang gurumun di belakang itu pantat. Alokasi kita mulut di depan biar ngomong di depan, bukan di belakang. Ya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah cukupkan hajatnya. Jadi ada kita lihat orang biasa, pekerjaannya biasa, mungkin mohon maaf dia sekedar merebut masjid, tetapi apa? Cukup hidupnya. Tetapi ada kita lihat orang rumahnya mewah, jabatnya tinggi, lagu di nawahlik Bali, lagu yang gelamang-gelamang lontoh. Karena apa? Dia tidak merasa cukup. Jadi orang dicintai Allah itu bukan dibikin kaya. Orang dicintai Allah itu bukan dijadikan dia tinggi jabatannya, tetapi Allah jadikan dia cukup. Kaya dia cukup dengan kekayaannya.
Miskin dia, miskin cukup dengan kemiskinannya. Nggak dia jadi pejabat, cukup dengan rakyat jelatannya. Jadi dia pejabat, cukup dengan jabatannya. Jadi Allah bikin dia cukup. Kapanpun dia mau, cukup ada uangnya. Kapanpun dia mau, cukup memenuhi kebutuhannya. Jadi Nabi katakan bukan Allah jadikan dia kaya, tetapi Allah jadikan dia cukup. Karena banyak orang kaya tidak cukup-cukup, apalagi dia miskin. Tetapi ada orang miskin cukup terus hidupnya, apalagi dia kaya. Karena menceramah agak gemas-gemas niki, pendengar pengen cepat berakhir. Jelapan cara ini pedes ge tidak nih katanya gitu. Kemudian yang terakhir, nih yang ketiga. Sebenarnya banyak nih ciri-cirinya, tapi yang kasih sampai 3 saja, nggih. Jadi yang ketiga, ciri-ciri yang dicintai Allah itu Allah uji dia. Kenapa Allah uji dia? Karena Allah ingin tahu apakah dia benar-benar cinta. Sama. Jadi orang ngundang kita ceramah ini, sesekali kita uji dia, kasih pedas telinganya. Kalau diundang lagi berarti cinta. Kalau berarti diundang berarti tidak cinta, ya. Hanya sekedar ngisi acara saja, ya. Tidak benar-benar didengarkan apa ucapannya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah uji orang dicintai? Karena Allah ingin hapuskan dosa-dosanya. Makanya kalau kita dapat sakit, kalau kita dapat musibah, jangan ujung-ujung gremon. Malah orang sufi bilang, ketika ditanya, ada salah seorang sufi, Nasruddin Hoja namanya. Nasruddin Hoja, dia lama sakit, ditanya sama istrinya, Kak, kan Side dengan alim, Side dengan soleh, Side dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kok sakitnya lama sekali, ndak minta sama Allah supaya disembuhkan. Apa jawaban Nasruddin Hoja? Saya malu. Saya dikasih sehat sama Allah, saya senang, ndak pernah saya minta sakit. Masa sekarang giliran saya dikasih sakit, saya minta sehat. Ya Allah, sehatkan saja. Baru seminggu, baru sebulan, baru setahun dikasih sakit, sudah minta dikasih sehat. Karena apa? Karena sehat dan sakit, saya tidak lihat apa yang diberi, tapi saya melihat siapa yang memberi. Demikian yang bisa yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.